Halo semuanya, nama saya Prigi Arisandi, saya Direktur Ekoton, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. Tahun terakhir kami bekerja untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan lingkungan yang sehat, bebas pencemaran. Jadi memang untuk menuju masyarakat yang berpartisipasi ya atau berkontribusi untuk lingkungan itu dibutuhkan akses informasi. Dari tersedianya informasi ini kami yakin lambat laun akan kemudian tercipta masyarakat-masyarakat yang kritis, masyarakat-masyarakat yang kemudian secara mandiri, secara sadar mereka akan berjuang dan memperjuangkan munculnya atau timbulnya lingkungan yang sehat, bebas pencemaran. Jadi kalau kita melihat secara nasional gitu ya, setiap tahun itu kita menghasilkan sekitar 8 juta ton sampah plastik. Hanya 3 juta ton yang dikelola oleh pemerintah. Artinya apa? Ada 5 juta ton sampah yang kemudian dia terabaikan. 2,6 juta ton dia akan terbuang ke sungai, sisanya 2,4 ton itu akan dibakar salah satunya. Jadi perilaku membakar sampah itu terjadi di mana-mana. Ada dua hal yang sebenarnya yang harus kita dorong. Satu adalah bagaimana masyarakat harus diedukasi gitu ya, melalui sekolah, melalui dunia pendidikan, bahwasanya kemudian membakar sampah itu menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua, pemerintah sebenarnya. Jadi pemerintah selalu saja kemudian banyak membuat aturan tapi tidak pandai dalam implementasi dan pengawasan. Nah kemudian ini juga perlu dilakukan upaya untuk pemerintah menyediakan ya sarana-sarana pembuangan atau pengolahan sampah yang baik. Jadi tahun 2019 itu kita meneliti dengan mengambil sampel atau contoh ya telur ayam kampung di sekitar lokasi yang masif terjadi pembakaran sampah plastik ya. Kita mengambil sampel itu di daerah Mojokerto, kemudian juga di Bekasi ya, beberapa lokasi ya. Ternyata dari telur-telur yang kita ambil itu Indonesia itu menempati posisi kedua tertinggi di Asia kadar dioksinnya. Kalau di WHO itu standarnya adalah tidak boleh lebih dari 2,5 per satuan lemak dalam telur. Tapi faktanya kita ini mencapai sekitar 250. Artinya apa? Ini lebih dari 80 kali lipat dari standar. Ini menunjukkan kita sedang mengalami ancaman serius kontaminasi dioksin dalam rantai makanan kita. Jadi tidak hanya di udara, tapi sudah ada di makanan kita. Artinya ini kondisi serius yang harus disikapi oleh Menteri Kesehatan, oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan sumber-sumber pembakaran plastik ini. Dioksin itu masuk dalam kategori atau masuk dalam POPs ya, polutan organik persisten nih. Jadi bahan polutan yang dia persisten di alam, artinya dia akan ada abadi di alam. Dan kalau kemudian itu terhirup masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan abadi di dalam tubuh kita, nggak bisa diapa-apakan, tidak bisa diuraikan. Efeknya apa? Dia bersifat karsinogen, artinya dia akan menyebabkan kanker. Belum lagi partikel-partikel lain. Proses pembakaran itu menghasilkan partikulat yang banyak sekali tadi. Yang saya khawatirkan adalah ini akan terus terjadi dan terus akan terakumulasi dalam tubuh kita. Sementara itu kita tidak pernah tahu kadar aman atau apakah kita ini sudah aman, apakah ini sudah melebihi baku mutu. Jadi saya itu selalu menganalogikan ya, aparatur negara atau pemerintah itu adalah sebagai penari begitu. Kita, komunitas, masyarakat yang kritis itu adalah penabuh gendangnya. Selama kita sebagai komunitas tidak menabuh gendang, maka si penari atau pemerintah tidak akan menari, jangan bergerak-gerak. Untuk itu kita harus aktif, kita harus berperan, kita harus menanyakan, berkirim surat, atau kasarnya itu adalah protes. Selama kita diam, maka pemerintah akan diam. Selama kita kemudian merasa ada yang terganggu, merasa ada yang tidak benar dalam udara kita, ya kita harus menyuarakan itu. Halo, saya Prigi Arisandi dari Ekoton. Dukung terus perbaikan kualitas udara bagi kita semua. Follow dan subscribe Bicara Udara untuk update informasi terkini terkait kualitas udara. Mari bersama berjuang, selamatkan udara kita bebas dari pencemaran dioksin.